Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Muda Mendunia, selamat datang di podcast UMY Talks. Seperti biasa kita akan berbincang-bincang mengenai isu terkini dan juga mengulik informasi seputar Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dan kali ini Sobat Muda Mendunia sedikit berbeda karena kita melakukan produksi podcast melalui platform Zoom Meeting. Kenapa? Karena narasumber kita kali ini berada jauh di negeri Gajah Putih atau Thailand. Nah, Sobat Muda Mendunia, mengejar mimpi sampai ke negeri Gajah Putih. Siapa sih yang nggak mau untuk mengejar mimpinya? Apalagi kalau mimpi kita itu berada jauh di luar negeri sana. Nah, kali ini narasumber kita akan sharing cerita pengalaman hidupnya, pengalaman dirinya bisa mengejar mimpinya sampai ke negeri Gajah Putih. Untuk itu, Sobat Muda Mendunia, sudah hadir melalui platform Zoom Meeting Kak Aulia Amira Anugrah. Halo Kak. Hai, Assalamualaikum semuanya. Halo. Oke, gimana kabarnya Kak? Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Nah Kak, boleh dong perkenalan dulu ke Sobat Muda Mendunia? Oke, halo semuanya. Halo Sobat Muda Mendunia. Perkenalin, aku Aulia. Saat ini aku stay dan kerja di Bangkok ya sebagai seorang guru. Dan aslinya Makassar, and then aku udah jadi guru di sini dari tahun 2018. Dan aku alumni PBI UMY. Oke, keren banget. Anak-anak PBI wajib nonton nih podcast kali ini. Nah, kita langsung aja ya, Kak. Mungkin yang pertama bisa langsung cerita. Gimana sih awal mula perjalanan Kakak bisa sampai ke Thailand untuk bekerja? Kalau biasanya kan nih, Sobat Muda Mendunia ke Thailand tuh untuk student exchange, atau mungkin visit, atau sekedar liburan. Nah, Kak Auli ini berbeda karena dia bekerja di sana. Nah, mungkin boleh diceritakan, Kak, gimana sih awal mulanya? Oke, jadi awal mulai itu sebenarnya pas kuliah aku sempat ikut volunteering gitu ya. Jadi kayak emang ke Thailand buat bukan magang ya, tapi ya volunteering untuk ngajar gitu kan. Itu 6 minggu. Terus pas balik ke Indonesia itu aku beberapa kali dapat telepon nih, dapat tawaran dari sekolah tempat aku magang. Kayak kamu mau nggak kerja di sini? Ada peluang nih. Cuman memang waktu itu masih terkendala skripsi ya, skripsinya belum selesai gitu. Jadi masih aku tolak kayak gitu sebenarnya. Jadi awal mulanya karena itu sih, jadi pas alhamdulillah banget pas udah kelar skripsinya ada telepon lagi gitu. Jadi ya udah kapan lagi kan ada kesempatan gitu aja sih. Jadi awal mulanya emang karena ada exposure ketika kuliah gitu, aku ikut volunteering. Terus akhirnya pas kelar volunteering itu dapat telepon dan panggilan gitu. Jadi awal mulanya kenapa aku bisa sampai ke sini itu karena itu gitu. Dapat panggilan Oke. dari sekolah tempat aku magang Iya, gitu. iya, benar. Benar-benar kalau ada kesempatan kenapa enggak gitu ya, Kak ya. Nah, Benar. berarti ini udah jadi cita-cita Kakak sejak lama atau karena ketidaksengajaan karena ada panggilan itu? Sebenarnya bukan ketidaksengajaan juga. Jadi memang saat volunteering itu aku melihat peluang nih kayak wah di sini ternyata emang butuh guru gitu dan aku tertarik karena semangat belajar anak-anaknya gitu kan. Jadi kayak ketika balik volunteering itu udah sempat sounding sebenarnya kayak ntar enak kali ya kalau kerja di sini kalau kerja di Thailand gitu. Jadi emang sebenarnya terbentuk cita-cita atau keinginannya tuh ketika udah volunteering sih. Jadi bukan yang kayak lama banget gitu enggak sebenarnya. Tapi ketika volunteering suka terus kayak kerja nanti deh one day gitu sih. Oh, oke, seperti itu. Nah, Kak, kalau boleh tahu di Thailand mengajar apa ya? Aku ngajar basic English, Math, and Science buat Oke. anak TK sama SD. Iya. Keren banget sih. Nah, terus berarti Kak Aul udah berapa lama di Thailand? Udah dari November 2018, which means almost 3 years. Ya. Oke, berarti udah hafal ya Almost Kak 3 seluk-beluk years. Thailand. Ya bisa dibilang begitu. Oke. Nah, terus ketika pertama kali menginjakan kaki di Thailand nih, Kakak punya ekspektasi nggak sih? Kayak apa yang akan terjadi setelah di sana?
Sebenarnya ekspektasinya sih, nggak yang gimana-gimana ya, karena udah sempet nih sebelumnya. Jadi setidaknya tuh udah punya gambaran, ekspektasiku tuh semoga sesuai ketika aku volunteering nih, gitu. Cuman memang aku udah menanamkan diri, volunteering ini kan 6 minggu aja, pasti nggak begitu banyak yang aku rasakan gitu, nggak bisa aku yang kayak langsung klaim, "Oh gini deh ngajarnya," gitu, karena baru 6 minggu gitu. Jadi ekspektasi aku tuh emang murni kayak, oh semoga nggak terlalu jauh lah sama ketika aku lagi volunteering 6 minggu itu. Semoga 6 minggu itu bisa membantu aku. Itu aja sih, aku selalu kayak, aduh semoga 6 minggu itu membantu aku banget untuk first year atau second year selama 2 tahun di sini. Gitu aja sih, karena kan pasti banyak challenges kan yang udah dipikirin dari sebelum berangkat. Aduh nanti gimana ya, gimana. Cuman karena udah ada pengalaman itu sebelumnya, itu jadi lebih tenang. Jadi ekspektasi aku tuh cuman mentok situ, semoga pengalaman aku yang volunteering itu bisa membantu aku dalam beradaptasi nantinya, gitu aja sih. Jadi nggak terlalu gimana-gimana karena udah ada pengalaman lah ibaratnya kayak gitu. Oh iya, bener sih. Terus proses untuk dari panggilan itu sampai akhirnya bisa berangkat ke Thailand tuh gimana, Kak? Panjang nggak sih? Ribet nggak sih? Mungkin pas tahun pertama itu nggak terlalu susah ya, karena di sekolah yang memang memanggil aku kan. Tapi di tahun kedua ini aku pindah sekolah, itu prosesnya aku ceritain yang sekolah kedua aja ya, yang Oh murni iya, boleh, tanpa, boleh. ibaratnya tanpa orang dalam gitu lah Boleh, ya, tanpa boleh, boleh. rekomendasi. Jadi itu prosesnya memang cari-cari lowongan seperti biasa. Kalau kita mau cari lowongan di Indonesia ya, cari lowongan seperti biasa di internet gitu. Kalau di sini orang aktifnya di Facebook ya. Jadi mereka sering banget posting di Facebook, jadi nyari-nyari, apply, ngirim CV. Aku tuh ngirim CV ke 70 sekolah. Pas mau nyari sekolah kedua ini, aku ngirim CV ke 70 sekolah, yang respon cuma 10. Yang kayak respon kayak, thank you for your CV and everything gitu. Terus yang manggil aku interview kalau nggak salah 4 atau 5 sekolah gitu. Jadi prosesnya emang kayak gitu sih. Jadi pertama nyari-nyari, terus ngirim CV, habis itu nunggu panggilan interview, habis interview udah langsung datang tanda tangan kontrak, terus nanti interview on the spot. Karena waktu itu semua kan online dulu. Habis itu pas udah kelar yang online, pas mau tanda tangan kontrak itu kita sempet dulu interview lagi gitu. Tapi interview kedua itu cuma buat memastikan aja sih hal-hal simple kayak kamu nanti gimana tinggal di sini sendiri ya, kayak yang simple lah, kayak sholatnya gimana, boleh nggak sholat di UKS, kayak gitu-gitu sih. Jadi kayak gitu aja step-stepnya, nggak terlalu ribet ya menurut aku. Nah, kalau persiapan dari Indonesia untuk berangkat ke Thailand sendiri gimana, Kak? Kan kalau misal Indonesia sama Thailand kan ini ya, kalau cuma sekedar liburan nggak perlu ngurus-ngurus visa. Nah, kalau untuk kerja gimana, Kak? Kebetulan kalau di sini tuh kita pakai ini ya, kita pakai visa kerja, sama kita harus ngelamar buat izin kerjanya gitu. Jadi dua ini sih memang yang harus disiapkan. Cuman rata-rata semua sekolah atau semua tempat kerja akan menguruskan sih. Jadi kita cukup tanda tangan aja. Jadi sebenarnya aku itu nggak ribet. Maksudnya ngurus dokumen ya, maksudnya paperwork-nya itu nggak terlalu ribet karena memang pure dibantu sekolah dan kebanyakan memang begitu. Jadi persiapan dari Indonesianya itu paling kayak legalisir jasa, terus kayak polisi clearance gitu, police clearance gitu, terus habis itu tes TOEFL gitu-gitu aja persiapan dokumen gitu. Tapi pas udah di sini sekolah yang mengumpulkan semua dokumen aku, terus mereka yang ke kantor-kantornya kayak gitu sih. Kayak gitu ya. Terus kalau terkait respon keluarga nih, Kak, kan mau merantau jauh, kerja lagi. Kalau kerja kan nggak mungkin sebulan 2 bulan ya. Nah, itu gimana? Gimana ya, seperti tadi aku bilang pas habis balik dari volunteering itu udah sempat sounding dan alhamdulillah memang dua-duanya orang tua aku tuh tipe orang tua yang kayak kamu mau sesuatu yuk duduk kita diskusi gitu. Jadi emang ketika aku diskusi itu aku udah tahu gitu orang tua aku tipe yang kayak gimana. Mereka tuh harus akunya yakin, karena kalau akunya ragu mereka juga akan ragu gitu kan. Jadi ketika aku memang udah dapat panggilan dan aku keterima, ya udah aku langsung ngajak duduk yuk ngobrol gitu kan. Ngobrol terus aku jelasin di sini tuh ngapain, di sini tinggal sama siapa, per bulannya berapa dan gajinya berapa dan semua. Jadi aku jelasin detail. Jadi mereka tuh tenang, kan orang tua worry ya, aduh anak aku ntar jauh di sana ngapain, gimana gitu ya. Jadi itu sih, selagi aku bisa jelasin ke orang tua memang secara detail, secara yakin gitu, aku jelasinnya nggak ragu. Terus mereka nanya-nanya aku bisa jawab, mereka akan boleh-boleh aja sih. Maksudnya nggak pernah, alhamdulillah sejauh ini nggak pernah ada yang kayak
suruh pulang atau gitu, nggak pernah sih. Cuman memang tetap harus, kalau ada apa-apa tuh harus dikomunikasiin lah, karena kadang kan kayak, aduh Ma, aku mau pindah sekolah nih, itu harus dikomunikasiin, kenapa pindah sekolah, di sekolah barunya gimana. Jadi emang alhamdulillah orang tua aku support sih, karena akunya juga bisa menjelaskan dengan jelas gitu, meyakinkannya gitu sih. Oke. Jadi ya aman. Oke, alhamdulillah. Nah, tuh sobat muda mendunia, kalau mau mendapatkan kepercayaan orang tua tuh apa-apa harus dikomunikasikan ya sobat muda mendunia. Biar orang tua kita juga yakin sama apa yang kita kerjakan. Nah, terus Kak Aul kan mahasiswa PBI ya. Berarti mungkin Benar, sempat ngajar juga di Indonesia, Kak. benar. Nah, terus apa sih perbedaan yang paling mencolok antara cara belajar atau mungkin culture belajar anak-anak di Indonesia dan di Thailand? Oke, jadi aku tuh ngajar, emang karena magang programnya PBI harus setiap semester kita ngajar SD, SMP, SMA gitu kan kalau di PBI ya. Jadi menurut aku nggak bisa judge secara keseluruhan karena selama PBI itu cuma satu semester ngajarnya ya, nggak lama lah periodnya gitu. Kalau menurut aku pribadi yang paling mencolok mungkin semangat belajar dan fokus anak gitu. Jadi kan aku fokusnya ngajarnya ke TK sama SD ya. Biarpun mereka baby, maksudnya masih kecil, tapi mereka tahu when to play, when to study gitu. Itu menurut aku yang wah keren juga nih gitu kan. Aku aja udah gede kadang maksudnya kadang masih kayak masih pengen main padahal dosen udah datang misalnya gitu. Tapi ini mereka ketika udah saatnya bell, they know how to stop. Tahu untuk nyimpen mainan, tahu untuk ambil buku gitu, tahu mereka. Dan yang paling mencolok itu satu itu ya semangat belajarnya berarti ya, dan aktifnya mereka gitu. Jadi biarpun kadang murid-murid aku nggak tahu, tapi ketika aku minta tolong ada nggak yang mau bantuin, itu pasti ada aja yang mau maju, biarpun nanti sampai ke depan mereka bengong gitu ya. Kadang kan kalau misalnya aku lihatnya dari murid-murid Indonesia tuh kita lebih ke malu kali ya, lebih ke aduh takut salah, malu. Aku pun begitu kayak sebenarnya tahu jawabannya tapi takut salah gitu. Jadi enggak. Tapi kalau di sini tuh mereka bahkan nggak tahu jawabannya pun mereka mau maju. Jadi itu sih sebenarnya yang sangat kelihatan gitu. Karena menurut aku berarti PD-nya kan ini aku full pakai bahasa Inggris ya, biar pengajar matematika sama sains itu full pakai bahasa Inggris. Jadi menurut aku tuh lebih ke sisi percaya dirinya sih. Sebenarnya kalau di Indonesia tuh sebenarnya kita tahu jawabannya, cuman karena pakai bahasa Inggris jadi kayak takut grammarnya salah, takut gimana gitu kan. Kalau mereka di sana biarpun mereka nggak tahu jawabannya, mereka tetap pede. Jadi mungkin itu kali yang bikin mereka beda gitu ya. Paling itu sih yang kelihatan beda menurut aku. Padahal ini ya aksen mereka berbicara bahasa Inggris juga, kalau aku dari pengalaman kalau ngomong bahasa Inggris sama orang Thailand tuh agak sulit ini. Karena aksennya kental kan, Kak. Jadi agak Benar. sorry. Dan ini apalagi baby kan, maksudnya masih Iya. TK SD kan. Jadi jangan kita nggak bisa terlalu jauh ngomongin aksen deh, karena mereka pun nggak jelas, belum jelas gitu pronunciation-nya. Tapi ya itu yang aku bilang, PD-nya mereka itu yang kayak, aduh aku aja kayaknya kalau misalnya tiba-tiba disuruh maju ngomong bahasa Inggris juga kadang masih kayak really gitu kan, masih deg-degan takut salah. Tapi kalau mereka tuh biarpun mereka nggak tahu tetap aja teacher gitu. Jadi kayak itu sih yang emang bikin aku juga happy ngajarnya gitu. Oke, berarti emang PD-nya itu sobat muda dunia harus ditiru loh. Walaupun mungkin kita ngomong pakai bahasa Inggris, pede aja. Oke. Nah, kalau tadi tentang perbedaan culture belajar. Nah, kalau dari budaya di Thailand sendiri, Kak, gimana? Kakak ada merasa culture shock mungkin? Apalagi kan kita sebagai seorang Muslim di negara yang walaupun juga mungkin jumlah orang Muslim di sana banyak, cuman kan mayoritasnya Buddha ya, Kak. Nah, itu Benar. gimana? Apakah ada culture shock? Boleh cerita dong, Kak, sharing-sharing. Culture shock gimana ya? Kalau misalnya ditanya dari segi merantau, itu sebenarnya nggak terlalu banyak, karena emang aku dari SMP udah berpindah-pindah gitu. Maksudnya sekolahnya aku nggak pernah di Makassar, aku SMP-nya di Solo, SMA-nya di Depok, kuliahnya di Jogja, terus kerjanya di sini gitu. Jadi kalau misalnya dalam kaitan kayak tinggal sendiri, harus masak, harus ke supermarket, itu sebenarnya aku udah sangat terbiasa gitu kan. Tapi kalau misalnya dari culture Thailandnya sendiri yang paling aku rasain itu satu masalah makan sih ya. Masalah makan itu susah banget menurut aku. Di mana di Indonesia kita mau beli cilok aja abang lewat kita bisa berhentiin langsung. Ada batagor kita langsung nggak usah mikir kayak aduh babi nggak ya kayak gitu ya. Kalau misalnya di sini super susah gitu. Biarpun jelas makanannya mie ayam misalnya gitu, tetap aja kayak aduh minyaknya minyak babi nggak ya, bumbunya ngandung babi nggak ya. Jadi itu pertama yang menurut aku susah. Jadi memang dari
segi makanan itu agak tricky ya untuk jajan-jajan di pinggir jalan, sedangkan street foodnya Thailand tuh melimpah dan kelihatan enak banget gitu kan. Terus jadi itu yang paling aku rasain. Jadi paling aman memang biar nggak ragu makannya ya emang masak gitu, atau enggak emang ke restoran yang halal gitu. Tapi emang lebih gampang kalau masak sih gitu. Terus yang kedua lebih ke azan sih Kak. Jujur menurut aku orang-orang take azan for granted banget. Maksudnya buat di Indonesia denger azan kayak nggak berarti gitu ya. Maksudnya kayak ya udah azan saatnya sholat. Tapi ketika merantau, apalagi di negara yang benar-benar apa ya minoritas muslimnya itu, aduh azan tuh ngedengerin azan tuh kayak aku kan selama ini dengerinnya cuma bisa pakai aplikasi ya. Tapi ketika aku waktu itu liburan ke tempat temanku yang di Thailand juga, itu ada masjid dan ketika denger azan langsung kayak udah lama banget gak dengerin azan langsung gitu. Jadi kayak terharu sendiri. Jadi itu emang kayak culture shock yang kayak aku rasain banget ketika aku denger itu kayak wah ternyata azan bermakna banget ya. Padahal selama ini di Indonesia dengerin azan be aja, ya udah panggilan sholat, nggak ada arti selain itu. Tapi ini ketika aku akhirnya ya sepi aja kan, nggak ada, ya udah sholat ada notifikasi gitu aja. Jadi itu dua yang menurut aku paling kerasa dan paling ngaruh sebenarnya, karena selalu sedih, selalu ingat rumah kalau ke liburan ke tempat teman, terus denger masjidnya bunyi terus 5 waktu sholat kan. Jadi kayak seandainya apartemen aku bisa kayak gini. Kayak gitu sih Kak, itu dua hal yang menurut aku paling kerasa. Selebihnya tuh lebih simple aja, kayak lebih apa ya, gimana ya, bahasa gitu-gitu sih Kak. Cuman it's not a big thing karena aku di sekolah juga full English, paling kayak ke pasar doang itu pakai gesture atau pakai Google Translate gitu-gitu sih. Jadi emang masih belum bisa dikatakan shock gitu karena masih bisa diadaptasiin gitu sih menurut aku. Oke. Padahal sesederhana azan aja bisa dirindukan loh Sobat Muda Dunia. Biasa. Nah, kita kembali ke belajar mengajar nih Kak. Kan udah dari 2018, itu selama kurang lebih 2 tahun, ada nggak sih Kak cerita mengesankan yang Kakak dapat mungkin dari murid-murid atau dari teman-teman guru? Gimana ya, mungkin karena udah lama juga, every day I see it something similar aja, sama aja kayak okay, there's a unique experience. Apa ya, pengalamannya paling kayak lebih ke yang aku, maksudnya yang bermakna banget itu kayak the first time I'm starting school gitu ya. Ketika aku pertama kali datang, murid-muridnya kan agak deg-degan ya, aduh pakai jilbab. Aku ini pakai jilbab sendiri loh Kak di sekolah. Jadi emang it's apa ya? Gak mungkin gak diliatin, ibaratnya kayak gitu ya. Karena kayak kok dia pakai jilbab sendiri, dan jadi first time aku masuk di sekolah itu lebih kayak deg-degan, nervous, apa sih tanggapan mereka. Jadi itu sih paling yang berkesan, dan ternyata mereka se-welcome itu. Karena di sini kan sebenarnya banyak banget Kak hari ibadah. Jadi mereka tuh sebulan sekali harus ke tempat ibadah gitu ya. Di mana mereka tahu aku tidak beribadah, aku tuh boleh duduk di luar tanpa mereka questioning apa-apa. Mereka kayak, teacher, it's okay, you sit down outside gitu, it's okay. Tapi memang aku harus ikut untuk kayak bantu disiplinin anak-anak gitu ya kan. Banyak nih sesekolahan kita perginya, jadi emang aku harus ikut gitu. Cuman mereka nggak masalah kalau aku nggak masuk, nggak ada pertanyaan-pertanyaan aneh. Dan yang lebih apa ya, bikin menyentuh hati itu ketika aku sholat, itu kan sholat mau nggak mau nggak bisa kayak ada tempat khusus tertutup gitu ya, karena memang kan sekolahnya tidak menyediakan gitulah ibaratnya. Tapi aku bisa sholat di UKS, kadang aku sholat di ruang guru, yang notabene pasti diliatin murid, pasti diliatin teman-teman aku yang non-Islam, non-Muslim gitu ya. Dan itu aku yang berkesan itu sih kayak, oh yang aku takutin ternyata nggak kayak gitu ya gitu. Apalagi sekarang di sekolahku yang baru tuh semua rata-rata temanku dari UK, USA yang notabene banyak isu-isu Islamofobia and everything kan. Jadi jujur paranoid gitu. Cuma ternyata enggak, mereka so welcome itu gitu sih. Jadi itu yang berkesan banget buat aku. Iya. Nah, terus selama 2 tahun itu ada nggak sih kesulitan yang Kakak hadapi, suka dukanya mungkin mengajar anak-anak Thailand? Suka dukanya sih paling pas awal aja sih Kak. Pas awal tuh lebih kayak mereka belum tahu aku. Jadi gimana caranya, bukan nggak tahu ya, tapi lebih mungkin takut kali ya, mungkin takut, aneh gitu kali mereka lihatnya ya. Jadi awal mulanya tuh jujur emang susah untuk mendekati mereka gitu. Ya namanya anak-anak pasti kayak ada judgement sendiri di otak kecil mereka gitu kan. Tapi
setelah mungkin sebulan 2 bulan udah lewat sih, maksudnya kayak mereka udah mulai deket, udah mulai dipeluk, udah mulai minta gendong dan lain-lain kayak gitu sih. Cuman emang sulitnya tuh pas awal-awal aja karena mereka melihat-lihat gitu kan. Terus ada yang nangis juga, ada yang sempat nangis juga mungkin karena takut. Terus lebih ke gimana ya, dukanya ya sampai detik ini yang aku rasain yang nggak bisa hilang itu judgement orang tua terhadap aku. Kan di sini face aku nih Asian banget ya, sedangkan teman-teman aku tuh yang white gitulah ibaratnya. Jadi akan selalu ada perbandingan, di compare dari segi kayak anak ini ada orang tua yang nyari guru les kan. Kalau ada yang mau bimbel gitu kan ada perwakilan guru yang datang ke kantor kita nempel pengumuman gitu. Ketika aku lamar dan ketika aku melamar terus mereka oke, tapi ketika aku datang ternyata berubah pikiran. Itu sering banget terjadi, which is fine, maksudnya it's okay gitu, kita juga nggak bisa maksain gitu. Cuman emang itu duka yang aku rasain. Cuman karena udah terlalu sering kejadian jadi kayak ya udahlah, be aja, udah kuduga bakal kayak gitu. Kalau sukanya sih of course ya temennya dapat teman-teman internasional ya gitu. Maksudnya juga aku temennya nggak di Indonesia doang nih, berarti ketika aku nanti misalnya pulang ke Indonesia aku tetap bisa kontakan karena ini kita kerja bareng gitu kan. Kita alhamdulillah departemennya sangat-sangat kuat, family-nya tuh kuat banget. Jadi itu yang menurut aku juga, wah aku punya teman di Thailand, aku sekarang punya teman di South Africa, ada yang dari London, ada yang dari mana gitu kan, dari California gitu-gitu. Jadi emang itu juga suka yang menurut aku benar-benar wow gitu ya, kayak bisa spread links juga gitu, karena kayak kalau aku ke California ada temen nih, mereka kalau ke Indonesia ada temen juga nih, kayak gitu-gitu sih Kak. Suka yang menurut aku paling kerasa lah kayak gitu. Oke. Seru banget Sobat Muda Mendunia. Nah Kak, fashion program. Oke. Maaf nih Kak, suaranya agak hilang. Bentar ya. Halo? Iya. Gimana Kak, kedengeran? Oke, sekarang udah kedengeran. Nah, kita ini kemarin ada buka question box ya Kak di Instagram dan ada beberapa pertanyaan yang masuk. Ini aku bacain ya. Yang pertama dari Leli Sulastri. Pertanyaannya itu Kak, kalau mau jadi guru di Thailand bisa dari universitas dan jurusan mana aja atau harus universitas dan jurusan tertentu? Ini aku langsung jawab berarti ya? Iya, silahkan. Oke, kalau untuk jadi guru di sini jujur nggak ada spesifikasi kayak harus jurusan mana, harus kampus mana, nggak sama sekali. Cuman memang akan diutamakan yang lulusan pendidikan. Cuman tenang aja, departemen aku yang punya lulusan pendidikan tuh cuman bisa dihitung jari, kayaknya cuman 3 dari 35 orang loh. Jadi sebenarnya nggak terlalu, mereka lebih fokusnya ke ini sih kayak TOEFL, TOEIC gitu-gitu sih, mereka fokusnya ke situ. Lebih jadi ke nggak ada kemampuan spesifik ya Kak ya? Ya. Kemampuan pribadi, bukan background kita dari mananya. Benar. Terus ini pertanyaan kedua agak keluar dari topik, dari Firda Ushisha. Dia nanya Kak, gimana sih keadaan COVID di Bangkok saat ini? Oke, jadi alhamdulillah saat ini tuh Bangkok, kalau Thailand keseluruhan ya, mungkin kalau Bangkok terlalu spesifik gitu. Jadi kedengarannya ntar kacau gitu kan. Tapi kalau misalnya Thailand keseluruhan itu alhamdulillah udah menurun case-nya, dari kemarin udah mulai turun case-nya. Terus yang sembuh juga tambah naik, tambah banyak gitu. Kalau nggak salah tadi pagi itu yang sembuh sekitar 18.000 ya kalau nggak salah, dan yang kena COVID-nya itu sekitar 14 kalau nggak salah ya. Jadi emang udah mulai better, karena bulan lalu itu kita sehari bisa 20.000 case, sekarang udah turun banget jadi 15.000. Terus sekarang udah mulai vaksin ya, udah pada kayaknya udah rata-rata udah pada vaksin sih, banyak yang udah vaksin lah ibaratnya kayak gitu. Jadi emang insya Allah semoga kalau sesuai dengan pengumuman yang aku dengar itu semoga awal tahun udah bisa buka lagi buat turis, semoga ya, siapa tahu ada Sobat Muda Mendunia yang mau ke Thailand mungkin. Terus kan kalau di Indonesia nih ada PPKM, PSBB. Kalau di Thailand sendiri gimana Kak? Kuarantin ada nggak? Sama.
sama persis kita juga ada lockdown gitu, dan ini lebih kacau kalau misalnya ibaratnya gini, kalau misalnya di Indonesia mungkin mall masih buka, kamu boleh masuk pakai kartu vaksin, di sini nggak ada sama sekali, nggak ada mall yang buka sama sekali kecuali supermarketnya. Jadi kalau dalam mall itu ada supermarket ya supermarketnya aja yang buka, tapi kalau di mall itu nggak ada supermarket ya tutup setutup-tutupnya, restoran tutup setutup-tutupnya. Terus kita nggak bisa nih kayak di Indonesia bisa makan 20 menit, masih bisa drive thru, ya kan, bener kan? Kalau di sini nggak bisa sama sekali, nggak ada drive thru, nggak boleh makan 20 menit. Satu-satunya cara kalau kamu mau, misalnya mau fast food gitu, cuma bisa order lewat aplikasi. Bahkan yang misalnya nih, misalnya nih ya, Sobat Muda Mendunia ada yang kerja di mall itu ada McD, kamu nggak bisa tuh jalan ke mall ke McD itu, harus order pakai aplikasi. Jadi bapak Gojeknya yang jalan gitu, nggak boleh. Emang ketat banget, dan di sini emang ketat banget sih, karena dendanya juga main denda kan, di sini main dendanya banyak banget gitu, 2 juta, 1 juta gitu, nggak pakai masker 2 juta. Berarti Dan itu ditagih beneran gitu. Berarti mall-mall segede Siam Paragon itu tutup, Kak? Tutup. Chatuchak gimana Chatuchak? Tutup Wow, semua. padahal Bahkan tempat makan yang ada di bawah apartemen aku tuh tutup, nggak boleh buka gitu. Seketat itu ya. Oke. Iya. Balik ke topik nih. Ada pertanyaan dari Delviana Tanjung. Kenapa kakak milih Thailand sebagai tempat bekerja? Kenapa nggak negara Thailand yang lain? milih aku berarti. Ya, itu banyak banget sebenarnya yang nanya. Kalau di sosial media juga banyak banget yang nanya, kok Kak milih Thailand sih, kenapa nggak ngajar orang Indonesia gitu-gitu. Jujur, aku nggak punya jawaban nggak punya jawaban yang bagus antara itu. Karena gimana ya, aku sempet tahun lalu bukan terjebak di Indonesia, tapi pulang dan Thailand tutup. Jadi aku nggak bisa kembali itu selama 6 bulan. Selama 6 bulan itu aku melamar kerja, tidak ada satupun yang menerima aku gitu. Jadi mungkin jawaban yang paling sederhana ya rezekinya di sini. Aku pun mungkin menurut teman-teman aku nggak pernah mencoba gitu ya di Indonesia. Aku coba terus teman-teman, cuman kurang tahu, mungkin kurang rezeki gitu. Jadi emang nggak ada, selama 6 bulan itu aku hampir setiap hari ngelamar kerjaan, nggak ada satupun yang mau. Gitu sih. Berarti sesederhana rezeki dan takdirnya ada di Thailand sih, Kak ya. Benar, sesederhana itu, nggak ada yang kayak specific reason aku milih-milih apa gitu, enggak. Oke. Nah, terus ada nggak sih Kak tips yang bisa dibagikan ke Sobat Muda Mendunia? Mungkin ada yang mau mengikuti jejak Kak Aul untuk bekerja di sana, di luar negeri. Tips yang paling sederhana menurut aku ya, jangan cepet nyerah sih. Jangan cepet nyerah, karena apalagi di tengah pandemi kayak gini ya, nyari kerjaan tuh nggak ada yang gampang. Semua susah, mau di Indonesia mau di sini tuh susah gitu ya. Banyak banget yang ngeluh ke aku, Kak katanya gampang cari kerja di Thailand, kok aku ngelamar-ngelamar nggak keterima. Ya tenang gitu, kalau belum keterima lamar lagi gitu. Jadi maksudnya itu sih tips yang paling tips yang paling mau aku sampaikan gitu. Jangan cepet nyerah, karena aku pun nggak gampang ada di titik ini. Aku juga ngelamar ke 70 sekolah, yang respon 10 loh. Apakah kamu udah nyampe 70 email yang kamu kirim gitu? Kalau masih 10, 20, aduh nggak apa-apa, lamar lagi aja gitu. Dan jangan pernah self doubt gitu. Jangan pernah raguin kemampuan diri kamu gitu. Kadang gini, kadang kita sebelum berangkat, belum OTW Thailand, belum keterima kerjaan di Thailand, tapi udah takut duluan. Banyak banget teman aku yang kayak gitu, kayak ada lowongan nih, mau nggak coba? Enggak ntar makannya susah, ntar sholatnya susah, kan belum di sini gitu. Jadi jangan ngeraguin diri kamu sendiri gitu. Menurut aku kayak gitu ya, karena kalau misalnya niat kamu dari awal udah bener, ya itu, if there is a will there is always a way gitu. Kalau kamu udah niat dari awalnya udah bener, pasti akan ada jalannya, pasti. Entah itu kamu ditemuin ketemu kesusahan pasti akan ada jalannya kalau niat kamu dari awal udah bener gitu sih. Karena banyak sebenarnya yang nge-DM aku tapi sebenarnya pengen ke Thailand biar ketemu idol gitu-gitu, itu kan udah udah nggak bener ya niatnya. Jadi kadang yang niatnya belum lurus itu yang akan goyah sih, kayak baru ngelamar dikit udah nyerah gitu sih. Jadi itu jangan cepat nyerah, dan jangan pernah raguin diri sendiri, itu aja sih. Karena percaya deh, ketika kamu udah di TKP nih, baru kamu tahu, wah ternyata aku sejago itu ya, ternyata aku sekuat ini ya gitu. Itu sih Kak. Oke, terakhir nih Kak, kasih dong satu closing statement atau kata penyemangat untuk Sobat Muda Mendunia. Oke, jadi ini yang aku dulu harap
aku dengerin dari orang lain, tapi ternyata enggak gitu. Jadi aku mau ngasih tau ke temen-temen nih, banyak banget orang yang judge, wah dari kampus swasta nggak bakal ini nih, yang kampus-kampus negeri doang nih yang bakal sukses ke depannya. No, trust me, no gitu. Itu statement yang paling jujur itu statement yang sebenarnya sempet bikin aku self doubt, sempet bikin aku kayak kayaknya aku nggak bakal sukses deh. Apalagi saudaraku semuanya di negeri, teman-teman semuanya di negeri keterima, aku enggak, aku di swasta. Dan itu jujur ada sempet di titik kayak nggak percaya jadinya gitu. Cuman percaya deh, itu nggak akan pernah ngaruh ketika kamu udah terjun di dunia kerja gitu. Mau kampus kamu negeri, mau kampus kamu swasta, mau kampus kamu terkenal, mau kampus kamu nggak terkenal, mau jurusan kamu bagus apa enggak, pada akhirnya ketika kamu lulus ya itu semua cuman support, cuman pendukung aja. Balik lagi ke diri kamu, mau kamu dari lulusan terbaik, kampus terbaik, kalau misalnya kamu nggak bisa membawa diri dengan baik, kemampuan kamu tuh sebenarnya nggak bagus misalnya gitu ya, nggak akan juga keterima gitu sih. Jadi itu sih yang mau aku sampaikan ke teman-teman sebagai closing statement gitu. Jangan pernah ngedown dengan embel-embel orang ya swasta, karena really that doesn't make sense, dan itu beneran nggak akan mantul di dunia nyata, apalagi dunia kerja. Oke? Oke, terima kasih Kak Aul. Nah, tuh Sobat Muda Mendunia tadi kalau mungkin ada yang mau mengikuti jejak Kak Aul, jangan pernah menyerah, jangan pernah meragukan diri kita sendiri, yakin aja, dijalanin aja, karena ya siapa yang tahu kan rezeki kita ada di sana. Nah, Kak Aul, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Sayang sekali pertemuan kita terbatas oleh waktu ya Kak. Mungkin ke depannya siapa tahu kalau saya ke Thailand, bisa lah ngobrol-ngobrol. Bisa. Oke, terima kasih Kak Aul, terima kasih Sobat Muda Mendunia sudah menyaksikan. Semoga dari perbincangan aku dan Kak Aul pada podcast kali ini bisa menjadi sebuah semangat untuk Sobat Muda Mendunia. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di UMY Talks episode selanjutnya.